adalah lintasan suatu titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu dan terletak di suatu bidang datar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, lingkaran adalah salah satu bentuk bangun geometri yang sering kita jumpai. Di sini ada sebuah lingkaran yang dimana lingkaran memiliki sebuah titik pusat yang berada pada ada juga jari-jari yang dimana dari titik pusat ini ke sini yang disimbolkan dengan R. Kalau dari garis ujung ke ujung itu merupakan diameter, bukan lagi jari-jari. Jari-jari itu hanya setengah dari sini ke sini atau ke sini. Persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan berjari-jari adalah tempat kedudukan titik-titik XY yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Untuk contoh soalnya, yang pertama, jika suatu lingkaran berpusat di 0 dan jari-jarinya R sama dengan 6, tentukan persamaan lingkaran tersebut. Sudah diketahui bahwa lingkaran memiliki pusat 0, dan jari-jarinya adalah 6. Sehingga persamaan lingkaran dapat ditulis menjadi, di sini karena jari-jarinya adalah 6, tinggal kita gantikan saja, ditulis R kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, karena di sini R-nya kuadrat, maka 6 ini kita kalikan 36. Untuk contoh soal kedua, diketahui lingkaran berpusat P1 dan 2 dan jari-jari R sama dengan 6. Tentukan persamaan lingkaran tersebut. Di sini karena rumusnya telah ada, tinggal kita masukkan saja, yaitu X dikurangi A-nya digantikan dengan 1 kuadrat ditambah Y dikurangi 2, tinggal masukkan kuadrat sama dengan, kan R-nya di sini 6. 6 ini dikuadratkan 2 sama dengan 36. Seperti begitu. Contoh soal ketiga, tentukan persamaan umum lingkaran apabila lingkaran memiliki jari-jari R sama dengan 3 dan berpusat pada P-1, 2. Yang dimana 1 ini adalah A dan 2 adalah B. Dan karena di sini R-nya kuadrat, maka 3 ini kita kuadratkan menjadi 9. Setelah itu kita jabarkan, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X kurang 4Y dikurang 4 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan umum lingkaran dengan pusat P-1, 2, R atau jari-jarinya sama dengan 3 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 4X dikurang 4, hasilnya sama dengan 0. Berikut adalah parabola, yaitu X sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Y. Di sini ada 4 kurva, yang dimana kurva pertama berbentuk terbuka ke atas, yang kedua kurva berbentuk terbuka ke bawah, yang ketiga kurva berbentuk terbuka ke kanan, dan kurva terbentuk buka ke kiri. Di sini ada bentuk kurva yang terbuka ke atas seperti gambaran yang ada di sebelah sini. Kurva yang terbuka ke atas ini memiliki titik pusat yang
pada titik pusat yang berada pada sini. Sedangkan yang ada di sini merupakan titik fokus, yaitu 0,P. Garis yang ada di bawah ini yaitu garis arah direktris. Persamaan parabola. Yang pertama, persamaan parabola berpusat pada 0,0, yaitu D1 sama dengan D2 dari akar X dikurang 0 kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan P tambah Y. Selanjutnya, X dikurang 0 kuadrat ditambah Y dikurang P kuadrat sama dengan P ditambah Y kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2YP ditambah P kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah 2PY ditambah Y kuadrat. X kuadrat sama dengan P kuadratnya dikurangkan dikurang P kuadrat tambah 2PY tambah 2PY lagi dan Y kuadrat dikurang Y kuadrat. Y kuadrat dikurang Y kuadrat hasilnya adalah 0. Nah, jadi persamaan parabola adalah X kuadrat sama dengan 4PY, yang dimana 4 ini berasal dari 2PY ditambah 2PY. Jika sebuah parabola memiliki titik puncak 2,3 dan titik fokus 1,3, pertanyaannya tentukan persamaan parabola tersebut. Nah, di sini karena parabola ini memiliki titik puncak 2,3 dan titik fokus 1,3, maka persamaan ini merupakan parabola terbuka ke arah kiri. Seperti gambar di bawah ini, titik puncak suatu parabola berada pada 2,3, sehingga M-nya itu adalah 2 yang ini dan N-nya adalah 3. Titik fokus suatu parabola berada pada 1,3, maka P-nya yaitu 2 dikurangi 1. Selanjutnya, karena P-nya ini merupakan jarak titik puncak ke fokus atau jarak puncak ke jarak. Nah, karena di sini P-nya itu merupakan jarak titik puncak ke titik fokus, dari sini titik puncaknya ke titik fokus, dan atau jarak dari puncak ke direktris. Dari sini turun garis putus hingga di bawah. Selanjutnya, Y dikurang N kuadrat sama dengan min 4 X kurang M P. Y dikurangi 3 karena N-nya tadi di sini adalah 3, M-nya adalah 2, maka Y dikurang 3 kuadrat sama dengan min 4 X dikurangi 2, P-nya adalah 1, maka kita tulis sini 1. Y kuadrat dikurangi 6, 6-nya itu dari sini, dari 3 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya adalah 6, dan 9 berasal dari 3 kuadrat, jadi sama dengan min 4X ditambah 8. Y kuadrat dikurangi 6Y dikurangi 4X ditambah 1 hasilnya adalah 0. Berikutnya adalah elips. Elips adalah kumpulan titik-titik dalam bidang datar dan jumlah jarak kedua titik tertentu selalu sama. Kedua titik tersebut disebut dengan titik fokus. Fokus ditunjukkan dengan titik F1 dan juga F2.
Berikut ini adalah bentuk dari unsur-unsur elips, yang dimana di sini ada sebuah gambaran, yaitu pusat elips berada pada min A, ya, dari A ke min A, juga ada B ke min B, sesuai garisnya itu A ke min A, B ke min B, dan titik fokusnya itu ada di sini, titik fokus yang ini ke sini. Berikut adalah sumbu mayor. Sumbu mayor itu khusus dari A ke min A, jadi garis yang panjang ini merupakan garis dari mayor atau sumbu mayor, dan sumbu minor itu yang sumbu Y ini. Jadi sumbu mayor itu adalah sumbu X yang ini, dan sumbu minor yaitu sumbu Y. Pusat elips itu berada pada ini, yaitu 0,0, dan locus rectum yaitu adalah KLMN, garis antara ini, KL dan MN. Selanjutnya di sini ada dua garis, yang ini di luar, yang ini dengan garis yang ini merupakan garis arah direktris. Berikut adalah persamaan dari elips, yang dimana persamaan elips dengan pusat 0,0 dan sumbu mayornya adalah sumbu X, yaitu di sini sumbu X. Yang kedua, persamaan elips dengan pusat 0,0 dan sumbu mayornya adalah sumbu Y, yaitu sini. Yang ketiga, persamaan elips dengan pusat P, M, N dan sumbu mayornya sejajar sumbu X, yaitu sini. Dan yang keempat yaitu persamaan elips dengan pusat P, M, N, pusat M, N dan sumbu mayornya sejajar sumbu Y. Adalah contoh soal. Tentukan persamaan elips dengan pusat 0,0, fokus 4,0 dan min 4,0 serta sumbu mayornya 12. Nah, di sini kita akan selesaikan. Di sini kita akan selesaikan bahwa sini kita dapat menggunakan persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, pada contoh soal ini sudah diketahui bahwa fokus terletak pada 4,0 dan min 4,0, sehingga C-nya adalah 4. Selain itu diketahui pula bahwa sumbu mayornya adalah 12, sehingga 2A adalah 12. Dengan kata lain bahwa A-nya sama dengan 6, yaitu 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Setelah diperoleh C-nya 4 dan A-nya adalah 6, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurangi 4 kuadrat sama dengan 20. Jadi persamaan elips adalah X kuadrat per 36 tambah Y kuadrat per 20 sama dengan 1. 36 ini diperoleh dari 6
kuadrat. 6 dikali 6 hasilnya adalah 36, sedangkan 20 yaitu hasilnya dari sini 20. Selanjutnya kita akan masuk ke hiperbola. Hiperbola merupakan sebuah kurva yang dibentuk oleh perpotongan dua kerucut yang berlawanan dan bidang yang memotong setengah dari kerucut tersebut. Hiperbola merupakan tempat lintasan titik-titik dengan eksentrisitas lebih besar dari satu. Selain itu, hiperbola adalah himpunan titik-titik yang berjarak antara dua titik tertentu pada bidang selalu sama. Kedua titik tersebut disebut dengan fokus hiperbola. Selisih dua titik ini bisa disebut dengan 2A. Ini merupakan gambaran pada persamaan hiperbola dengan pusat 0,0 dan fokusnya terletak di sumbu Y. Kalau yang tadi itu pada sumbu X, ini untuk sumbu Y. Selanjutnya ini adalah persamaan dari hiperbola dengan pusat 0,0. Kita akan menjawab bersama-sama. Persamaan hiperbola yaitu x kuadrat per 9 kurang y kuadrat per 16 sama dengan 1 diperoleh a kuadrat sama dengan 9 sama dengan 3 dan b sama dengan 16 atau b sama dengan 4, sehingga C sama dengan akar 9 tambah 16 sama dengan 5. Titik puncak pada 0,0 fokus pada min 5,0 dan 5,0 titik puncak pada min 3,0 dan 3,0. Sumbu utama sejajar sumbu X dengan panjang N dengan panjang 6. Nilai eksentrik dan 3,0. Sumbu utama sejajar sumbu X dengan panjang 6. Nilai eksentrisitas E sama dengan C per A sama dengan 5/3. Persamaan direktris yaitu X sama dengan 9/5 dan X sama dengan 9/5. Panjang ini terus min 9. 2b kuadrat per A sama dengan 2 dikali 4 kuadrat per 3 sama dengan 32/3. Persamaan asimtot adalah Y sama dengan 4/3 X dan Y sama dengan 4/3 X. Nah, itu dia merupakan penjelasan saya
Terima kasih buat teman-teman semua yang telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Satu pantun dari saya, Burun Irian Burun Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.